biasa sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita lakukan berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran, dan kalian nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Baik, siapa ya yang hari ini kira-kira bisa bantu Bu Fani untuk memimpin doa? Oke, Raihan, silakan Raihan. Siap. Mari teman-teman sebelum belajar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalian sudah sarapan belum? Sarapan semua ya, berarti tadi harus lebih semangat lagi ya belajarnya karena sudah sarapan pagi. Kenapa sih harus sarapan? Biar nggak lemas, biar punya tenaga, biar bisa berpikir. Baik, anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu puisi. Siapa di antara anak tadi yang masih ingat pembelajaran kemarin? Apa itu puisi? Coba ya. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan pribadi tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Baik, tepuk tangan untuk kawan. Iya. Puisi adalah karya sastra yang dibuat oleh penyair. Dia memiliki apa saja ya? Ada baris, ada bait, ada rima. Ya, pintar semuanya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali nih, ya, tentang bagaimana cara menguraikan ciri-ciri puisi. Salah satunya adalah memiliki rima tadi, ya, memiliki rima. Nah, bagaimana kita menguraikan rima, menentukan rima pada sebuah puisi? Baik, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran kedua bersama Bu Guru Fani. Oke, tetap dulu dong. Apa ya? Ya, dengarkan. Pembelajaran kita pada hari ini tujuannya adalah kalian nanti bisa mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan bunyi akhir baris pada puisi. Kemudian kalian juga bisa membuat kesimpulan tentang isi dari puisi dan nantinya kalian bisa membuat kesimpulan membedakan tentang gaun hidup makhluk hidup. Ya, baik anak-anak ibu, perhatikan, diamati kembali. Nah, perhatikan puisi berikut ini, ya. Puisi berikut ini memiliki judul Cita-citaku. Nah, salah satu unsur puisi yang sudah kita pelajari adalah rima. Apa itu rima? Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris puisi. Yang mana, Bu? Kita baca dulu puisinya ya. Suara indah alat musik, alunannya tenang mentayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Nah, itu dalam bait pertama. Sekarang Bukani minta tolong untuk bait yang kedua dibaca oleh Caka. Silakan Caka. Oke, bait ketiga minta tolong sama Rehan.
Sekarang Bu Fani mau memberikan contoh di mana letak rima pada bait pertama. Nah, ini kumpulan dari 4 baris, ini disebut dengan bait. Oke, bait ya. Nah, bait pertama, pada baris pertama, suara indah alat musik. Berarti rimanya adalah I. Ingat, rima itu akhir vokal pada baris puisi. Vokal itu A, I, U, E, O. Berarti di sini kalian jangan menyebutnya huruf K, ya. Tapi yang kalian sebut adalah I, karena K bukan huruf vokal. Ya, baik. Yang kedua, alunannya tenang mendayu. Berarti akhir rimanya apa? Baris ketiga, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Jadi bait pertama rimanya adalah IU atau AB. Rimanya teratur, ya. Nah, ada 2 jenis rima. Yang pertama rima teratur seperti tadi, dan yang kedua rima bebas. Apa itu, Bu? Rima teratur adalah rima antara baris pertama dengan baris ketiga itu sama, ya. Sedangkan rima baris kedua itu sama dengan rima baris keempat. Perhatikan kembali yang tadi baris pertama. Nah, ini lihat, ya. Rima teratur itu baris pertama akhirnya itu sama dengan baris ketiga. Baris kedua bersamaan bunyinya dengan baris keempat, disebut rima teratur. Kalau rima bebas boleh yang baris pertamanya I, baris keduanya misalnya I lagi, nanti baris ketiganya U, baris keempatnya U. Itu rima bebas namanya, ya. Tapi kalau teratur AB, IU gitu ya. Oke. Ada berapa tadi jenis rima? Ada 2 gitu kan. Rima teratur dan rima bebas. Ya. Dalam puisi ini sekali lagi ada berapa bait tadi? Ada 3. Yuk sama-sama kita tentukan bait kedua rimanya seperti apa, ya. Aku suka alat musik itu. Apa rimanya? Pinter. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Jenis rimanya apa? Teratur. Ya, sekarang baris ketiga, bait ketiga. Langkah-langkahku jalani. Semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Berarti rimanya apa ya? Bebas. Tepuk tangan untuk anak bebas semua. Ya, paham ya? Baik. Terus ada yang ngelamun. Baik, lanjutkan ya. Nah, tadi ya, rima pada bait pertama itu kalau teratur simbolnya AB. Kalau dalam kalimat di sini IU gitu ya. Inilah yang disebut dengan rima teratur. Nah, rima juga terdapat pada puisi lama. Salah satu contoh puisi lama adalah pantun. Siapa yang pernah mendengar orang tuanya atau kamu pernah lihat orang sedang main pantun-pantunan? Saya. Pantunnya gimana? Biasanya pantun itu ciri khas orang apa ya? Suku mana ya? Suku Betawi. Betawi itu adanya di mana ya? Di Jakarta. Pinter. Siapa yang bisa bacakan pantunnya? Hah? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Jadi ini termasuk sajak yang teratur. Ya, bedanya kalau di puisi itu rima, kalau di sebuah pantun namanya bersajak. Coba bacakan Alwi pantunnya. Laki-laki dahulu, gara-garanya berlebihan, sakit-sakit dahulu, bersana-sana kemudian. Nah, siapa yang tahu apa maknanya? Ya, siapa yang bisa menjelaskan ini isinya tentang apa Bu? Maknanya untuk kita apa Bu? Siapa yang bisa? Ya, dengar. Yang keras suaranya. Maknanya, bersakit-sakit dahulu atau berusaha melakukan sesuatu, lalu sudah selesai mendapatnya, kamu pasti. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat makna dari pantun ini? Maksudnya apa sih? Rasul bisa? Oke, Rayana, Naura, Deva, maknanya apa? Ya, siapa lagi yang bisa? Ya, tadi yang dikatakan Lela sudah betul. Ya, artinya kalau kita mau meraih atau menggapai sesuatu, berarti kita harus bekerja keras. Kerja keras itu sakit ya? Sakit gitu ya, karena kita susah dulu, berjuang dulu. Nanti endingnya kita akan senang-senang kemudian gitu ya. Apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud. Nah, tadi mau meraih sesuatu, mau menggapai sesuatu, itu berarti sama saja kita sedang berada di dalam mimpi. Mimpi itu adalah cita-cita sesuai dengan tema kita. Siapa yang sudah memiliki mimpi untuk bercita-cita jadi guru? Jadi guru? Oke, ada Paras, ada Elma juga, ada Naura, ada Saskia yang mau jadi guru. Nah, supaya menjadi guru yang baik, harus ada usaha dan kerja keras yang harus dilakukan. Apa contohnya? Belajar pintar, belajar dulu ya, supaya kita bisa meraih cita-cita. Cita-citaku ingin jadi dokter. Ya, ingat ya? Boneka Eri Susan. Siapa yang pernah dengar lagunya tuh? Cita-citaku ingin jadi boneka Eri Susan. Ya, Susan, Susan, Susan. Kalau besar mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Kalau kamu jadi dokter, kamu mau apa? Gitu kan? Aku kepingin suntik orang. Jus, 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 gitu ya. Oke ya. Baik, kita kembali lagi. Nah, Ibu. Baik. Dalam sebuah puisi tadi, ya, kita kembali ya. Kalian sudah mengerti ciri-cirinya. Ada apa saja tadi? Ada baris, ada baris, ada rima. Baik. Setiap bait ada berapa baris? 4. Nah, kemudian rima itu ada berapa jenis? 2. Satu rima teratur, satu lagi rima bebas. Nah, perhatikan di kelompok kalian masing-masing nanti bukannya akan menyajikan LK yang harus kalian kerjakan, diskusikan bersama dengan kelompok. Stop dulu. Lebih. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar, sudah Pak jelaskan ya, apa itu ciri-ciri puisi, kemudian apa itu rima, ada berapa jenis rimanya. Nah, dalam puisi Cita-Citaku itu ada di sana yang ingin bercita-cita menjadi pemain biola. Siapa yang ingin menjadi pemusik, pemain biola? Ada? Oh, tidak ada. Ada yang mau jadi penyanyi? Cita-citanya? Tidak ada. Guru? Ada, tunjuk tangan. Ada menjadi dokter? Ada yang mau jadi dokter hewan? Kalau mau jadi dokter hewan, berarti kalian harus bisa
bagan ya tentang daur hidup kupu-kupu. Ya, kalian bisa lihat di sini tahapan perkembangan dari si kupu-kupu sebelum dia jadi kupu-kupu yang indah. Pertama, kupu-kupu ini mengalami tahapan yang namanya telur. Dari mana asalnya, Bu? Dari kupu-kupu dewasa yang sedang bertelur. Awalnya telur dulu. Setelah telur, tahapan berikutnya dia berubah menjadi ular. Ya, sudah beda ya? Dari telur menjadi ular. Kemudian setelah menjadi ular, proses yang berikutnya menjadi kepompong. Ulatnya ditutupi sama kepompongnya. Kepompongnya lalu pecah, mekat, terkelupas kulitnya, barulah dia menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu dewasa. Lalu kupu-kupu dewasa bertelur lagi, telurnya jadi ular lagi, begitu seterusnya. Nah, tahapan yang dialami oleh kupu-kupu adalah tahapan yang dinamakan metamorfosis sempurna. Ya, jadi kalau hewan mengalami beberapa tahapan atau perubahan dari bentuk tubuhnya, ya, itu dia berarti mengalami metamorfosis sempurna. Tapi kalau dari awal sampai dia dewasa, perubahan bentuknya hanya berubah sekali, ya, tidak ada perubahan yang seperti kupu-kupu alami, itu namanya metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi apa itu metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Siapa yang semalam belajar? Metamorfosis adalah proses perkembangan pada Iya, tahapan perkembangan perubahan bentuk tubuh pada hewan. Pintar, tepuk tangan sekali lagi. Nah, kami berharap kalian bisa seperti Bella, ya, teman-teman kalian yang bisa menjawab pertanyaan Bukani dengan baik. Jadi prosesnya harus belajar. Tahu lagunya enggak? Yuk, tahu lagunya enggak? Kupu-kupu. Siapa yang pernah mendengar lagu kupu-kupu? Ya, supaya tambah semangat lagi. Anak hebat, anak hebat, ya, semuanya bergerak ikut ibu guru ya. Kita mau menari dengan lagu kupu-kupu. Ya, siapa yang pernah dengar lagunya? Kupu-kupu yang lucu. Semua tangannya bergerak. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada kata yang lemah. Tidakkah sayangmu merasa lelah? Nah, kira-kira sebelum aku lagunya ya. Kemarin sudah belajar kita. Ya, ada apa? Ada apa, Giza? Baik. Anda sudah tahu ya, daur hidup pada hewan kupu-kupu. Ingat-ingat. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh? Selain kupu-kupu, apalagi ya? Ya, ini dia. Tadi ya sudah ya, Anda sudah jelaskan. Ada telur, kemudian dia berubah menjadi ulat atau larva, kemudian dia berubah menjadi kepompong atau pupa, nama lainnya, lalu dia menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Nanti dewasa ini, kupu-kupu dewasa ini bertelur lagi, terus begitu tahapannya, ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini adalah belalang. Daur hidupnya dari belalang dewasa itu bertelur. Kemudian dia menjadi nimfa. Nimfa tersebut berubah menjadi nimfa tak bersayap. Lalu kemudian berubah menjadi tahapan berikutnya nimfa yang bersayap. Jadilah dia belalang dewasa. Belalang dewasa bertelur lagi. Begitu seterusnya tahapannya. Nah, tetapi apa yang kalian
perbedaan antara daur hidup kupu-kupu dengan belalang? Ada intersena. Apa perbedaannya, Sena? Bedanya apa, sayang? Bedanya apa, nak? Nah, ini. Apa bedanya kupu-kupu dengan belalang? Daur hidup kupu-kupu dengan daur belalang. Coba yang keras suaranya, Devan. Yang keras suaranya, Devan. Ya. Baik, tepuk tangan untuk Devan. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kenapa kupu-kupu dikatakan mengalami metamorfosis sempurna? Siapa yang bisa jawab? Ayo anak ibu hebat. Kenapa ya? Kok kupu-kupu dikatakan sempurna, Bu? Kok belalang tidak? Siapa yang bisa jawab? Iya, Intan. Ayo sayang, yang keras suaranya, nak. Iya, yang keras sayang. Pintar, luar biasa. Ya, baik. Kalau kupu-kupu, ya, kenapa dia mengalami metamorfosis sempurna? Sebab tahapan perkembangannya dari masa telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa, setiap tahapannya mengalami perubahan. Sedangkan belalang dari awal hanya sekali perubahannya. Ya, dari telur dia sudah menjadi nimfa. Nimfanya itu sudah terbentuk dalam bentuk belalang, tetapi belum punya sayap. Kemudian berkembang lagi tahapan berikutnya, pakai sayap, ada sayapnya, sehingga dia sampai belalang dewasa. Perubahannya tidak seperti kupu-kupu, sehingga dia disebut metamorfosis tidak sempurna. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Yuk, semangat semuanya, tepuk semangat. Iya, nah sekarang kita mau belajar sambil bermain. Siapkan gadgetnya masing-masing di setiap kelompoknya. Yuk, keluarkan ya handphonenya. Ya, siapkan ya. Upani kirim ya. Kita mau ngapain, Bu? Baik, sebelum kalian melakukan permainan sambil belajar melalui media interaktif yang Bu Fani share nanti di handphone kalian masing-masing dilihat. Nah, ini sebelumnya Bu Fani bagikan dulu nih LKPD-nya yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, ya. Oke. Nah, ini. Baik. Sebentar ya. Nih. Ini LKPD kelompok kalian. Ya. Nah, perhatikan LKPD-nya dulu. Bentar ya. Ya, di LKPD kalian itu ada tema 6 cita-citaku, pembelajaran kedua. Tugas kalian nanti bersama dengan kelompok, ya. Diharapkan dari diskusi kelompok nanti di LK itu kalian bisa menganalisis tentang ciri-ciri puisi secara terperinci, ya. Kemudian nanti ada tugas mandiri yang harus kalian lakukan. Apa, Bu, tugasnya? Diperhatikan di LKPD-nya petunjuknya, ya. Berdoa sebelum mengerjakan. Kemudian tuliskan identitas kelompok kalian. Nama-nama kelompoknya ditulis di LK-nya. Kemudian sebelum kalian menyerahkan
sedang lewati. Nah, baik. Perhatikan LKPD-nya. Kalian diminta untuk pertama kali menyusun baris puisi ini, ya. 1, 2, 3, 4. Ini barisnya masih acak. Nah, kalian susun manakah dari bait puisi ini yang termasuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian amati bersama-sama. Begitu juga dengan bait kedua. Kalian susun, ya. Mana yang menurut kalian itu termasuk di barisan pertama, baris kedua, 3, dan 4, ya. Yang berikutnya, kalian amati tabel yang sudah disediakan juga di LKPD-nya. Apa, Bu? Mengenai ciri-ciri puisi. Ya, dilihat. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata yang tersusun menjadi baris? Teks yang mana, Bu? Teks yang ini tadi. Ya, teks yang ini. Yang tadi kalian susun barisnya. Kalau memang menurut hasil diskusi kelompok kalian iya, berarti kalian di sini checklist iya. Kemudian yang nomor 2 dan 3 dibaca, pahami. Kalau memang menurut kalian jawabannya tidak, yang kalian catat berarti tidak. Ya. Kemudian setelah kalian mengamati ciri-ciri puisi, diskusikan dengan kelompok. Kesimpulannya, ciri-ciri puisi tadi ada berapa? Kan tadi sudah disimak tuh videonya. Ya, ada berapa ciri-ciri puisi? Ya, nah kalian tuangkan di dalam kolom yang sudah disiapkan di LKPD. Yo, siapkan gadgetnya, bukan share linknya. Diskusi ya, kerjanya kerja kelompok. LKPD yang sudah dibagikan, ayo dituangkan siapa yang menulis, siapa yang mencari jawabannya. Kemudian kita mau bermain game. Ya, oke, silakan dikerjakan. Yang dibuka judulnya, terus yang kelompok yang lain, silakan LKPD-nya. LKPD-nya dikerjakan sambil diskusi. Ya. Baik anak-anak ibu, tadi kalian sudah diskusi kelompok ya tentang menguraikan ciri-ciri puisi. Nah, tugas berikutnya yang tadi kita sudah belajar tentang daun hidup apa?
kita apa dulu? Ada mana lagi nggak? Jangan hijau kalau pakai atau mau langsung kalau mau langsung apa ya?
kita cek yuk skornya berapa. Dapat berapa ya? Nah, baik, pertama nih, menyusun baris puisi. Yang pertama, coba kelompoknya daftar. Yang nomor 1 yang mana nih kalimatnya? Putih bajumu, berarti nanti di sini klik nomor 1. Kemudian setelah putih bajumu apa? Baris kedua. Seperti hatimu, di sini nanti klik nomor 2. Kemudian yang ketiga apa? Yang mulia. Yang keempat? Orang-orang. Baik, lanjutkan. Ini baris pertamanya yang mana ya? Engkau bekerja sungguh-sungguh. Berikutnya dengan segala ketulusan hatimu. Kemudian yang ketiga, tak mengenal waktu. Keempat, demi nyawa pasienmu. Baik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kamu diskusikan, coba dilihat di sini. Ciri-ciri puisi. Apakah kamu menemukan bahwa teks tadi yang sudah kalian susun ini itu terdiri atas kumpulan kata yang tersusun menjadi baris? Iya. Berarti checklist iya. Kemudian, apakah kamu menemukan baris pada puisi tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Iya, pintar. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Iya juga. Nah, bagaimana hasil diskusi kamu? Tuangkan di dalam LKPD di kesimpulan. Sekarang Mupani minta satu kelompok presentasikan hasil diskusi mengenai ciri-ciri puisi. Mupani minta tolong sama kelompoknya. Jalan. Ya. Yang lain mohon mengamati. Yang lain melakukan pengamatan. Nanti dikomentari apakah hasil diskusi dari kelompoknya Delan itu sudah benar atau belum. Baik, silakan Delan. Menurut saya, ciri-ciri puisi adalah memiliki baris, yang kedua memiliki bait, yang ketiga memiliki rima. Setiap bait memiliki 4 baris. Lalu, rima terbagi menjadi 2 bagian, rima teratur dan rima bebas. Ya, bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah jawaban dari kelompok Dela betul? Betul. Give applause untuk kelompok Dela. Kembali. Lanjutkan. Boleh Bupati minta kelompoknya Sena. Siapa yang akan presentasi? Sekarang. Ya baik, bagaimana dari kelompoknya Sena? Apakah jawaban dari kelompok Sena betul? Nah anak-anak, jadi ya ciri-ciri puisi yang sudah kalian diskusikan itu ada berapa? Ada berapa tadi ciri-ciri puisi? Ada 4 ya. Pertama memiliki baris dan bait.
kegiatan membuat skema daur hidup. Apakah skemanya sudah selesai? Boleh ya, Bu Pani minta tolong kembali. Kelompok masing-masing mempresentasikan hasil skema yang sudah kalian buat bersama kelompoknya. Coba, kelompok tua mana ya? Sudah? Siapa yang mau presentasikan depan? Ya, silakan. Kelompok lain nanti tolong memberikan tanggapan. Bagaimana hasil buatan dari kelompok kecoa yang diketuai oleh Zelda? Ya, silakan. Sampai 28. Ya, terima kasih. Kelompok kecoa silakan punya kembali. Ya, anak-anak ibu yang hebat, yang luar biasa, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang ciri-ciri puisi dan juga hasil karya kalian dalam membuat suatu produk yang kita beri nama skema daur hidup hewan ya. Ada kupu-kupu, kemudian ada belalang, ada katak, ada kecoa dan nyamuk. Nah, masing-masing makhluk hidup tersebut memiliki berbagai macam metamorfosis ya. Kalau yang tadi kupu-kupu, metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna. Yang belalang tadi tidak sempurna. Coba sekarang kalian lihat kembali LKPD tentang daur hidup hewannya. Tadi ada gambar di situ ya. Oke, kita lihat. Ada gambar hewan kupu-kupu dan juga ada belalang. Apakah perbedaan di antara dua jenis makhluk ini tadi? Yang mana kupu-kupu? Kupu-kupu memiliki metamorfosis sempurna. Sedangkan belalang metamorfosis tidak sempurna. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah tahu perbandingannya ya. Tolong diingat-ingat kembali. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu puisi dan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri puisi sekali lagi mohon disimak, memiliki 4. Yang pertama, dia memiliki bait dan baris. Nah, kemudian mempunyai rima. Rima itu bunyi akhir vokal pada baris puisi. Lalu setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu rima tadi ada 2 jenis ya, teratur dan bebas. Kemudian daur hidup hewan juga ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang tidak. Mengapa hewan tersebut atau kupu-kupu tadi contohnya mengalami metamorfosis sempurna? Dikarenakan kupu-kupu memiliki beberapa tahapan pertumbuhan tubuhnya ya, berubah-ubah di setiap tahapannya. Kenapa belalang dikatakan tidak sempurna metamorfosisnya? Sebab
kasih anak-anak ibu semuanya. Kalian sudah hebat ya. Kalian belajarnya hari ini tadi menyenangkan ya. Oke, supaya lebih semangat lagi. Yo, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ya. Nah, sebelum Bu Fani mengakhiri, ada satu tugas lagi, yaitu Bu Fani akan memberikan lembar evaluasi dari keseluruhan materi yang hari ini kalian sudah pelajari. Evaluasi ini dikerjakan per individu, jadi sendiri-sendiri. Ya, tadi kalian sudah bekerja sama dengan kelompok, mengerjakan yang KPD, membuat skema. Nah, sekarang kalian kerjakan lagi evaluasi ini, ya, dalam waktu 10 menit. Ya, dan sekarang Bu Fani bagikan lembar evaluasinya. Sendiri-sendiri ya. Dikerjakan, periksa dulu, dibaca dulu. Baik. Oke, ya baik. Sudah dikerjakan evaluasinya, dibaca, jangan lupa tulis nama dulu ya. Ya, dikerjakan ya. Ya, nanti yang mengalami kesulitan sudah yang ada. Kerjakan sendiri ya. Nah, tadi kan sudah kita pelajari semua. Tinggal kalian kerjakan evaluasinya. Ya, sudah cukup anak-anak ibu. Sekarang kita bahas ya. Dilihat pertanyaan yang pertama di lembar evaluasinya dilihat. Ya, perhatikan. Coba kamu uraikan pengertian dari karya sastra berupa puisi. Siapa yang bisa jawab? Pengertian puisi itu apa, Zelda? Puisi adalah karya sastra
Ya. Baik anak-anak ibu, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya, bagaimana? Apakah kalian senang? Alhamdulillah kalau kalian senang. Mau belajar lagi besok? Tadi kalian sudah melaksanakan menggunakan media interaktif ya, bermain games, mengerjakan LKPD-nya menggunakan media interaktif tadi ya. Iya, di live worksheet sudah kalian kerjakan dengan baik. Ya, anak ibu, hasil proses pembelajaran hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri puisi dan daur hidup hewan. Ya, baik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan nih, yaitu bagaimana kalian membuat sebuah puisi dari hasil imajinasi kalian sendiri, karangan kalian sendiri, tidak nyontek dari YouTube, ya, tidak boleh lihat dari buku-buku, tetapi karya kalian sendiri, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Kemudian tadi skema yang sudah kalian buat. Pertemuan selanjutnya itu akan mempelajari bagaimana sih menguraikan secara detail, secara jelas tentang daur hidup setiap hewan yang tadi sudah kalian pelajari. Ya, untuk hari ini terima kasih anak-anak hebat semuanya dan kalian sudah belajar dengan baik. Nah, sebelum pulang, mari sama-sama kita berdoa. Dipimpin oleh siapa ya anak ibu? Baik, Jaka, silakan dipimpin waktu. Siap. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jaka. Ya, silakan. Nah, pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya. Jangan mampir kemana-mana dulu ya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi. Ya, kelompok yang paling rapi ada di kelompoknya Ewa. Ya. Ya. Berikutnya ada di kelompoknya Eva. Iya, tulisannya kan tulisan di baterai. Ya,